Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman mahasiswa. Kalau kemarin kita membahas tentang teori kritis media, hari ini kita membahas berkaitan dengan teori normatif media, atau biasanya apa yang seharusnya media lakukan. Media massa diyakini tidak hanya memiliki efek objektif tertentu pada masyarakat, tetapi juga memiliki tujuan sosial. Jadi tidak hanya mereka mengeksplor apa yang menjadi keinginan media, tapi seharusnya media juga memiliki tujuan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Media bisa memberikan informasi yang valid, informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, di sini salah satunya adalah efek penyebaran informasi tadi, mengungkapkan suara atau pandangan yang berbeda. Jadi media memiliki kewajiban untuk mengungkapkan suara atau pandangan yang berbeda, membantu pembentukan opini publik atas suatu isu, dan memberikan sarana atau panggung diskusi, panggung perdebatan antar orang yang memiliki opini yang berbeda. Jadi ketika kita berbicara teori normatif media, kita merujuk pada gagasan hak dan tanggung jawab yang mendasari pengharapan akan keuntungan media bagi individu atau masyarakat. Jadi harapannya masyarakat ini mendapatkan sebuah keuntungan, mendapatkan sebuah informasi, mendapatkan sebuah harapan dari adanya media massa yang ada saat ini. Sumber kewajiban normatif yang pertama adalah publik sebagai warga negara. Di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah semua orang yang menonton media massa itu adalah seorang warga negara yang berhak mendapatkan hak-haknya. Salah satunya hak mendapatkan informasi. Di mana mereka mendapatkan informasi? Ya salah satunya dari media massa. Yang kedua adalah publik sebagai halayak. Publik sebagai halayak ini, publik itu heterogen, nggak sama antara yang satu dengan yang lain. Mereka sebagai penikmat atau pengkonsumsi media massa itu memiliki apa jenis kelamin yang berbeda-beda, memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Maka sudah selayaknya media massa bisa menyesuaikan kepada halayaknya. Apa yang harus ditampilkan oleh media massa itu harus mencerminkan semua yang ada di masyarakat. Jadi mereka harus, si media massa ini harus mempertimbangkan siapa penontonnya. Yang ketiga adalah terkait dengan pasar media. Di sini meskipun media massa itu adalah sebuah organisasi, tetapi pada kenyataannya media massa tidak bisa berdiri sendiri. Media massa sebagai pasar media tetap membutuhkan apa yang namanya iklan, karena tidak dipungkiri pemasukan terbesar dari media massa yaitu para pengiklan. Hal ini mencerminkan bahwa media terikat ke dalam hubungan pasar dengan konsumen dan klien. Artinya antara iklan, media, dan masyarakat itu memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Dan yang keempat, adanya negara dan agen-agennya. Perlu dicatat, meskipun media massa itu berdiri atas izin dari masyarakat, akan tetapi ada negara dan agen-agennya yang mengawasi media massa. Jangan sampai media massa ini keluar dari tracknya, keluar dari jalurnya sebagai organisasi yang menyampaikan informasi ke masyarakat. Karena kalau tidak ada negara, tidak ada misalkan Komisi Penyiaran Indonesia, itu bisa sewena-wena media massa, maka harus ada watchdog atau pengawas, atau istilahnya tadi watchdog tadi sebagai anjing pengawas yang mengawasi seluk-beluk dari media massa agar media massa tidak keluar dari jalurnya sebagai organisasi yang berdiri atas izin dari masyarakat. Dan yang kelima, ini sebuah harapan atau normatif dari sebuah media massa, partai yang berkepentingan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh media massa. Harapannya ya tadi, media massa bisa
mempengaruhi partai yang berkepentingan dalam masyarakat. Tapi kan sekarang kenyataannya banyak pemimpin partai yang malah menguasai media massa. Ya, kita nggak pungkiri juga kenapa banyak ketua partai yang menginginkan media massa, karena hegemoni atau kekuatan dari media massa sungguh sangat memiliki pengaruh yang cukup signifikan untuk mempengaruhi khalayak untuk memilih sebuah partai tertentu. Makanya kepemilikan media massa sekarang lebih banyak dominasi oleh para pemilik partai atau seseorang yang berkoalisi dengan partai tersebut. Selanjutnya terkait dengan media dan kepentingan publik. Di sini ada struktur, yaitu kebebasan publikasi. Yang kedua, pluralitas kepemilikan. Yang ketiga, jangkauan yang luas, jadi hampir universal tadi. Yang keempat, keberagaman saluran dan bentuk. Dan tadi terkait dengan struktur, yang kedua terkait dengan konten, ada keberagaman informasi, opini, dan budaya. Yang kedua mendukung tatanan publik dan hukum. Yang ketiga informasi dan budaya yang berkualitas tinggi. Yang keempat mendukung sistem politis demokratis atau berada dalam ranah publik. Yang kelima menghormati kewajiban internasional dan hak asasi manusia. Dan yang keenam menghindari hal-hal yang berbahaya bagi masyarakat dan juga individu. Kita masuk ke struktur terlebih dahulu. Apa itu kebebasan publik? Jadi kebebasan publik secara luas disetujui bahwa media seharusnya bebas dari kontrol pemerintah dan kepentingan penguasa lainnya. Sehingga cukup bagi mereka untuk melaporkan dan mengungkapkan berita secara bebas, mandiri, dan memenuhi kebutuhan khalayak mereka. Idealnya memang media massa itu harus independen, tidak terintervensi oleh siapapun. Sehingga pemberitaan yang disampaikan oleh media massa ini bisa berimbang, tidak memihak salah satu pihak. Keberimbangan yang sangat diperlukan oleh masyarakat kita. Kebebasan secara pokok terdiri atas tiadanya sensor atau pengesahan secara berlebihan, atau hukuman sesudah peristiwa publikasi yang tidak melanggar hukum. Jadi kalau sudah publikasi dan kiranya tidak melanggar hukum, ya kalau bisa jangan ada intervensi. Itulah kenapa didirikan Dewan Pers. Pada saat nanti media melakukan kesalahan dalam melakukan publikasi, itu ada Dewan Pers yang bisa menentukan apakah benar-benar tidak sesuai dengan kaedah jurnalistik atau memang sudah sesuai. Karena yang tahu salah tidaknya pers itu nanti adalah yang menentukan Dewan Pers. Masyarakat di sini juga bisa atau harus bebas dalam menerima media pilihan mereka sendiri. Tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk menerima media apapun. Apalagi sekarang ada teori user and gratification. Masyarakat boleh dengan bebas memilih media massa mana yang akan menjadi pemuas kebutuhannya. Yang kedua terkait dengan pluralisme kepemilikan. Di sini norma yang ada melarang konsentrasi kepemilikan dan monopoli kontrol, baik oleh pemerintah maupun industri media swasta. Jadi prinsipnya dari pluralitas kepemilikan ini adalah sistem media tidak boleh didominasi oleh sekelompok kepentingan yang mengontrol. Ini akan bahaya. Apakah ini sudah berlaku atau berlangsung di negara tercinta kita? Nanti teman-teman bisa analisis sendiri terkait dengan pluralitas kepemilikan ini. Yang ketiga terkait dengan jangkauan yang luas atau hampir universal. Dalam model kegunaan publik, jaringan komunikasi masyarakat harus menjangkau semua warga negara dengan ongkos yang sama kepada konsumen. Ini penting karena setiap warga negara berhak mendapatkan informasi dari media massa. Maka harapannya kalau secara normatif, teori normatif media massa, maka jangkauannya harus luas, harus mencakup seluruh warga negara Indonesia. Apakah ini juga sudah terjadi di negara kita? Silahkan nanti teman-teman bisa analisis sendiri. Yang keempat terkait dengan keberagaman saluran dan bentuk.
Idealnya, struktur media juga memiliki banyak jenis media yang berbeda dan saluran-saluran yang terpisah untuk memaksimalkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi publik yang luas. Itu terkait dengan media massa yang ideal itu memiliki berbagai macam saluran, berbagai macam bentuk. Tidak hanya misalkan televisi saja, tetapi ada bentuk penyiarannya, ada bentuk surat kabarnya. Kalau misalkan Metro TV itu memiliki media Indonesia, kalau siaran radionya apa saya kurang begitu paham. Jadi yang bagus ya keberagaman saluran dan bentuk tadi, tidak hanya televisi toh, tapi dia juga memiliki channel radionya atau memiliki surat kabarnya. Sehingga seluruh kalangan masyarakat itu bisa menikmati dari kehadiran media massa tersebut. Terus terkait dengan konten. Konten di sini tadi keberagaman informasi, opini, dan juga budaya yang pertama. Diharapkan bahwa setiap media secara keseluruhan harus memperlihatkan serangkaian keluaran yang mencerminkan keragaman masyarakat, terutama dalam dimensi wilayah, politik, etnis, atau kebudayaan, dan seterusnya. Saluran media harusnya terbuka pada pergerakan dan ide-ide baru, dan memberikan akses yang cukup untuk kelompok minoritas. Media massa idealnya itu nggak hanya untuk kalangan mayoritas saja, tapi juga memberikan informasi kepada seluruh masyarakat kita. Misalkan kebudayaan di kita kan banyak sekali. Idealnya ya media jangan hanya menyorot tentang Jakarta saja. Yang terjadi saat ini kan seperti itu. Yang disorot hanya Jakarta saja. Misalkan ada pilkada, ada istilah orang yang maju pilkada di Jakarta itu adalah sebuah representatif, nantinya dia adalah calon presiden misalkan. Karena apa? Karena media massa ya nyorotnya tentang DKI Jakarta terus. Acara-acara sinetron misalkan. Ya, kalau nggak di Jakarta, Bandung, Jogja, udah acaranya muter-muter di situ. Padahal kan kebudayaan kita sangat banyak sekali, harusnya bisa menjangkau semuanya, tidak hanya menampilkan kebudayaan-kebudayaan tertentu, tetapi bisa menampilkan informasi atau kebudayaan-kebudayaan berbagai macam suku atau adat istiadat di negara kita. Yang kedua, mendukung tatanan publik dan juga hukum. Meskipun media pada umumnya tidak diminta untuk melakukan pekerjaan sebagai polisi atau pihak yang berwenang lainnya, seharusnya yang dilakukan media ya harus bisa mendukung terkait dengan tatanan hukum yang ada di Indonesia. Tidak malah mendiskreditasikan hukum yang ada di kita. Terus yang ketiga adalah informasi dan budaya yang berkualitas tinggi. Ini kita bicara masalah idealnya sebuah media massa ya. Jadi karena memang ini teori normatif ya harusnya apa yang dilakukan oleh media massa ini seperti ini. Informasi dan budaya itu harus berkualitas tinggi. Jangan hanya mempertontonkan tentang sinetron, tangisan-tangisan yang sebenarnya tidak terjadi di masyarakat kita. Ini sangat sangat jauh dari kenormatifan sebuah media massa. Yang keempat, mendukung sistem politis demokratis di ranah publik. Terkait dengan sistem politis sangat penting sekali media massa memberikan dukungan. Kita seringkali melihat misalkan debat calon presiden, debat calon kepala daerah. Ini sebenarnya salah satu bentuk dukungan dari media massa terkait dengan politis demokratis. Kenapa berdebat antar calon ini penting? Karena masyarakat biar tahu apa sih visi misi dari calon tersebut. Kita nggak akan memilih seorang calon seperti memilih kucing di dalam karung. Karena kita sudah tahu di awal apa visi misi tujuan dari kedua calon atau kandidat yang akan bertarung di dalam pesta demokratis tadi. Kita bisa tahu kemana mereka akan membawa masyarakatnya kalau mereka menang. Nah,
masyarakat juga bisa mengontrol apakah setelah menang mereka akan menjalankan janji-janji mereka. Itu kan bisa terlihat dari acara pemaparan opini atau debat dalam kandidat pemilihan presiden misalkan atau kepala daerah. Kita masyarakat bisa mengawasi meskipun terkadang apa yang sudah dijanjikan oleh para politisi itu terkadang nggak semuanya ya, kita bicara terkadang mereka melenceng dari apa yang sudah dijanjikan. Yang kelima, menghormati kewajiban internasional dan juga HAM. Ini juga penting, jangan sampai kita mendapatkan protes dari pihak internasional terkait dengan penayangan-penayangan yang ada di media massa kita. Dan yang terakhir adalah menghindari hal-hal yang berbahaya bagi masyarakat. Jadi media sebagai pemberi informasi bukan malah menakut-nakuti atau malah membuat masyarakat menjadi galau, menjadi panik, menjadi takut. Ini menghindari hal-hal yang berbahaya bagi masyarakat dan juga individu. Tujuan utama dari penyiaran layanan publik. Yang pertama terkait dengan cakupan geografi yang universal tadi sudah saya sampaikan. Jadi harapannya dengan adanya media massa, normatifnya dapat mencakup seluruh wilayah masyarakat Indonesia. Yang kedua, keragaman dalam menyediakan semua bentuk selera kepentingan dan kebutuhan sebagaimana juga mencocokkan serangkaian opini dan keyakinan. Makanya bahasa yang disampaikan oleh media massa itu adalah bahasa yang bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya untuk etnis tertentu, tidak hanya untuk budaya tertentu. Karena masyarakat kita masyarakat yang sangat heterogen, bermacam-macam. Maka kewajiban dari media massa adalah menyampaikan informasi terkait dengan keberagaman yang mudah dipahami oleh seluruh masyarakat kita. Menyediakan layanan bagi minoritas khusus, tidak serta-merta yang muncul adalah kaum-kaum mayoritas. Kaum-kaum minoritas juga butuh informasi, tidak hanya menyampaikan yang hanya dibutuhkan oleh masyarakat mayoritas. Perhatian terhadap budaya, bahasa, dan identitas nasional. Ini juga perlu menjadi perhatian. Bahasa, budaya, identitas ini jangan sampai luntur. Harusnya kehadiran dari media massa ini malah menambah nasionalisme kita terhadap NKRI, menambah kecintaan kita terhadap NKRI. Melayani kebutuhan sistem politik. Tadi memberikan ruang publik kepada para politisi untuk menyampaikan visi misinya dan lain sebagainya. Menyediakan informasi yang seimbang dan tidak memihak atas isu dan juga konflik. Dan yang ketujuh adalah memiliki perhatian khusus terhadap kualitas sebagaimana digambarkan dalam beragam acara. Nah, ini normatif dari sebuah media massa memiliki tujuan seperti ini. Harusnya mereka bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan utama dari media massa. Dan yang terakhir, menaruh kepentingan publik di atas tujuan finansial. Ini yang agak sulit karena memang media massa sangat bergantung sekali dengan finansial, apalagi media-media massa swasta yang masih berkembang dan ingin maju, mereka sangat membutuhkan sokongan atau dukungan terkait dengan pendanaan finansial. Bisa jadi informasi yang penting terkadang kalah dengan sebuah iklan karena memang media massa sangat berharap sekali dengan adanya iklan untuk membuat keberlangsungan media massa tersebut. Akan tetapi secara normatif harusnya menaruh kepentingan publik di atas tujuan finansial tadi. Cara media dalam mendukung ranah publik, yang pertama memperluas ruang untuk debat, memberikan ruang untuk saling bertukar opini, saling menyampaikan pendapatnya, tidak mendiskreditkan kaum minoritas untuk tidak melakukan penyampaian opini mereka. Yang kedua, mengedarkan informasi dan gagasan sebagai dasar untuk opini publik. Jadi memang
harusnya ya tadi mengedarkan informasi, gagasan yang kira-kira bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, saling menghubungkan warga dengan pemerintah. Jangan sampai malah kehadiran media massa membuat masyarakat kita menjadi tidak percaya dengan pemerintah. Harusnya kehadiran media massa ini malah saling menghubungkan sebagai media penghubung antara warganya dengan pemerintahnya, antara masyarakatnya dengan legislatif, eksekutif maupun yudikatifnya. Yang keempat, menyediakan informasi yang bergerak. Artinya apa? Informasi terkini, informasi yang up to date kepada masyarakat Indonesia. Jangan sampai informasi yang disampaikan adalah informasi yang jadul, padahal sekarang apalagi sudah dengan kehadiran internet, masyarakat sudah sangat aktif sekali memperoleh informasi, maka sudah seharusnya pula media massa juga memberikan up to date terhadap informasi tersebut. Menantang monopoli pemerintah dalam hal politik. Jangan sampai, kalau dulu memang adanya ya TVRI saja, sehingga pemerintah dengan leluasa bisa menyampaikan keberhasilan dari pemerintah kepada masyarakat. Tidak ada kontrol sosial di situ, tidak ada penyeimbang, media penyeimbang. Tetapi sekarang ini sudah ada media penyeimbang. Memang ya harusnya ada seperti itu, jangan sampai kita dimonopoli yang akhirnya nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Yang terjadi di Korea Utara sampai saat ini masih dimonopoli oleh pemerintah. Mereka masyarakatnya tahunya ya baik-baik saja, tidak ada kekurangan apapun dalam negaranya. Dan yang terakhir, memperluas kebebasan dan keragaman publikasi. Ini terkadang yang masih dilematis. Terlalu bebas juga nggak bagus. Akan tetapi tidak memberikan kebebasan juga tidak bagus juga. Itulah kenapa ada namanya Dewan Pers yang selalu mengkontrol jangan sampai kebebasan yang diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintah kepada media massa disalahartikan. Kebebasan di sini harus tetap sesuai dengan etika dari media massa. Dan melalui Dewan Pers, melalui KPI, ada kontrol-kontrol yang membuat media massa kebebasannya tidak keluar dari jalur publikasi. Ada beberapa teori normatif media di sini di dalam bukunya Dennis McQuail ini ada 4. Yang pertama adalah model pluralis liberal. Model ini berdasarkan teori pers bebas asli sebagaimana yang dijelaskan di atas, yang mengidentifikasikan kebebasan pers dengan kebebasan untuk memiliki dan mengoperasikan alat publikasi tanpa izin atau campur tangan dari negaranya. Ini jelas sebenarnya tidak sesuai dengan kita, karena mau nggak mau harus ada pengawasan dari negara kita. Akan tetapi menurut model ini harusnya ya media massa itu independen, tidak ada campur tangan dari siapapun. Sama halnya misalkan FIFA, PSSI misalkan, tidak ada campur tangan dari pemerintah. Teori ini menekankan individual serta kebutuhan mereka dan mendefinisikan kepentingan publik sebagai apa yang menarik menurut publik. Jadi hubungannya ya antara media massa dengan publik. Tidak ada pengontrol di sini. Akuntabilitas terhadap masyarakat dan individu juga diraih dengan cara pasar media dan beberapa bentuk pengaturan diri yang minimal dengan peranan minimal untuk negara. Jadi di teori model pluralis liberal ini yang ada ya hanya media massa, terus pasar atau pengiklan, terus layak. Tidak ada negara atau orang lain sebagai organisasi lain, maksudnya yang mengawasi media massa tersebut. Yang kedua terkait dengan model tanggung jawab sosial atau kepentingan publik. Hak kebebasan penyiaran dibarengi dengan kewajiban terhadap masyarakat yang lebih luas, yang lebih kepentingan pribadi. Di sini model ini beranggapan bahwa media harusnya memiliki tanggung jawab sosial, tidak hanya
bertumpu pada finansial, tidak hanya bertumpu pada bisnis saja, tetapi mereka memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan informasi kepada khalayak, memberikan informasi kepada masyarakat secara berimbang, secara terus-menerus dan secara up to date. Ini yang model kedua terkait dengan model tanggung jawab sosial. Yang ketiga terkait dengan model profesional. Pilihan akan peranan bagi masyarakat dan pengawal standar nilai termasuk ke dalam model pers itu sendiri dan dalam profesi jurnalisme. Mereka adalah penerus dari buah perjuangan akan kebebasan dan demokrasi di masa lalu dan masih menjadi penjamin yang terbaik dari kepentingan publik. Karena fokus utama mereka adalah melayani kebutuhan publik akan informasi dan komentar dan menyediakan panggung untuk mengutarakan berbagai pandangan yang berbeda. Otonomi lembaga dan profesionalis dari jurnalisme juga jaminan terbaik bagi pengawasan yang layak terhadap mereka yang berkuasa. Model ini beranggapan bahwa meskipun kita diawasi, akan tetapi kita sebagai media massa adalah organisasi yang bebas, yang demokratis. Kedemokratisan dan kebebasan dari media massa ini dijamin oleh profesionalisme dalam bekerja. Itulah kenapa tidak sembarangan orang bisa menjadi jurnalistik. Harus ada kartu persnya yang nantinya dikeluarkan oleh organisasi tertentu, misalkan oleh Dewan Pers. Pada saat jurnalis tadi melakukan pelanggaran, maka harus diproses secara benar oleh Dewan Pers, karena merekalah yang memberikan sertifikat, yang memberikan kartu kepada jurnalis tadi untuk meliput sebuah kegiatan atau melakukan penyiaran. Maka sudah sewajibnya orang-orang yang berkecimpung di dalam pers tadi adalah orang-orang yang profesional agar ada kepercayaan baik dari masyarakat maupun dari pihak pemerintah. Dan yang terakhir adalah model media alternatif. Model ini mewakili serangkaian media non arus utama yang memiliki tujuan dan permulaan yang berbeda. Meskipun demikian, terdapat beberapa nilai bersama, terutama penekanan pada skala kecil dan organisasi grassroots, ditambah oposisi terhadap kekuasaan negara dan industri. Model ini menolak rasionalitas secara universal, sebagaimana pula kompetensi dan efisiensi profesional birokrasi yang ideal. Model ini menekankan hak bagi subkultur sebagai nilai mereka sendiri dan mendukung pemahaman lintas subjek serta pemahaman komunitas yang sesungguhnya. Nah, kalau di sini media sebagai alternatif sini, ini benar-benar media bisa menjangkau semuanya, baik itu berhubungan langsung dengan pemerintah, dengan dewan pers, dengan iklan, dengan khalayak. Ini harus benar-benar berimbang. Tidak hanya sebagai pemrotes kebijakan saja, tapi juga mendukung kebijakan yang memang kalau benar untuk dilaksanakan ya kita harus dukung sebagai media massa. Nah, ini yang paling ideal yaitu tadi media sebagai model alternatif di mana bisa menjangkau seluruh lapisan khalayaknya. Di satu sisi juga media harus profesional tadi, harus bertanggung jawab, memiliki kebebasan asal tidak kebebasan yang melampaui batas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.